Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Indra Fatah dengan NIM 21962295. Di sini saya akan menjelaskan sistem perfilman Indonesia dari Orde Lama sampai Orde Baru. Jadi ada tahapan-tahapan begitu. Ya, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk saja yang pertama. Yang pertama itu ada film sebagai karya seni budaya. Seni pertunjukan seperti film berkembang karena kemajuan ekonomi VOC di abad 19. Belanda pada awalnya membawa film dokumenter yang pada saat itu tidak mendapat apresiasi dari masyarakat. Film Lutung Kasarung pada tahun 1926 muncul sebagai film cerita pertama. Munculnya film menghubungkan cerita fiksi dan realitas sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat. Film membuat bangsa Indonesia pertama adalah Darah dan Doa atau dalam bahasa Belandanya Long March, karya Osmail Ismail. Produksi pertama Perfini. Film diposisikan sebagai sebuah kekuatan strategis dalam membangun dan ketahanan budaya bangsa sehingga perlu pengawasan. Yang selanjutnya, film sebagai peranata sosial. Film sebagai media publik memiliki kekuatan dalam mendorong perubahan dalam sistem sosial. Perkembangannya akses pendidikan dan kesadaran nasionalisme membuat bangsa Indonesia memanfaatkan kesenian sebagai alat merintis kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, film Indonesia mencari jati diri antara Hollywood dan sejarah seni Indonesia. Kekuatan pasar dan nasionalisme serta transformasi teknis Jepang Belanda atau kreativitas sendiri. Selanjutnya, suasana perfilman setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan ini dunia perfilman itu ada beberapa tahap terlebih dahulu. Yang pertama, adanya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Terjadinya transisi ekonomi kolonial ke nasional yang kurang SDM-nya atau sumber daya manusianya. Presiden menginisiasi gerakan non-blok, kemudian mengadakan Festival Film Asia Afrika atau FFAA. Kesadaran berpolitik membentuk dua kubu dalam perfilman, yaitu Lesumi dan Lekra. Perfilman dibebani di tanggung jawab nasional dan sosial sebagai alat revolusi. Yang selanjutnya, suasana perfilman setelah Orde Lama. Semua hal yang berafiliasi dengan PKI dihilangkan, termasuk film dan pelakuan di penjara. Jadi film-film yang berbentuk PKI ini dihapuskan pada Orde Lama ini. Jadi semua film yang mendukung atau berbau PKI itu dihapuskan. Dan selanjutnya muncul film G30 SPKI, sebuah film propaganda anti komunis. Nah, film ini yang biasa ditayangkan pada 17 Agustus mungkin, yang film menjelaskan tentang ganasnya PKI pada saat itu. Yang selanjutnya, maraknya apresiasi budaya populer sekaligus adanya sensor ketat dari Departemen Penerangan. Jadi film pada saat itu memiliki sensor yang ketat. Nah, sensor ini meliputi sistem perizinan, pekerja film, judul, skenario, isi, hingga proses pasca produksi, distribusi, bahkan peserta festival film internasional harus ada persetujuan dari pemerintah. Selanjutnya, sensor ketat meliputi tema komunisme dan radikalisme agama. Nah, film tentang komunisme dan radikal agama ini sangat ditentang pada saat itu. Terus tema film agama meliputi Islam modern dan perjuangan melawan penjajah. Jadi film pada saat Orde Lama ini kebanyakan bertemakan Islam modern dan perjuangan melawan penjajah. Selanjutnya, Dwi Fungsi ABRI membuat perfilman terkontrol langsung oleh militer. Jadi pada saat itu fungsi dari ABRI ini juga untuk mengontrol perfilman Indonesia. Selanjutnya, Dewan Film memiliki kebijakan melindungi karya lokal dengan kebijakan alokasi dana film impor untuk produksi film lokal. Nah, suasana perfilman setelah reformasi. Berarti suasana perfilman setelah, ya mungkin sampai saat ini lah. Pembuatan film tanpa melalui birokrasi rumit. Jadi ya untuk perizinan membuat film pada saat ini nggak begitu rumit. Tidak seperti masa Orde Lama dan Orde Baru. Mulai dikembangkan pembuatan film, terus komunitas film bertumbuh pesat. Nah, jadi saat ini itu pertumbuhan film itu sangat pesat ya. Hampir setiap tahun itu mungkin ada beberapa film yang muncul. Terus juga bermacam genre muncul di era ini. Jadi genre-genre seperti komedi, romance,
mulai bermunculan pada saat ini. Tidak seperti dulu itu hanya berfokus pada Islam modern dan juga perjuangan, bertemakan perjuangan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.